Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas industri semen, eh, emiten-emiten atau saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apakah prospek kedepannya masih layak untuk dibeli? Oke, kita akan eh, melihat ini salah satunya semen Gresik. Kita akan tunjukkan gimana menseleksi saham-saham. Kita ada ininya ya, aplikasinya itu bisa di-download di Google Play Store. Google Play Store. Nah, ini Anda ketik Easy Stock, Anda open, download dulu ya, tentunya registrasi by email, open, Anda klik di sini bendera Indonesia. Di sini ada 870 saham yang listed di bursa dan Anda harus menggunakan menu Best Selection. Best Selection itu Anda bisa by industri ya, basic material. Terus Anda lihat construction material kalau nggak salah di sini. Di sini semen plant. Nah, ini ada SMGR, Semen Indonesia, ada SMCB, SMBR, INTP, dan CMMT. Jadi ada 5 saham yang masuk kategori industri semen, yaitu tadi basic industri, kemudian sub industrinya atau sektornya itu adalah construction material, dan subsektornya adalah semen plant. Oke. Di sini Anda melihat ada high, low, dan closing price. Kalau kita lihat semen Gresik itu high-nya 5.800, low-nya minus ya. Closing price-nya 6.075. Artinya nilai wajar tertingginya 5.800-an atau di bawah 6.000. Closing price-nya sudah 6.075. Artinya harganya kemahalan. Oke. Kalau lihat dari grafik ya seperti ini harganya masih bisa turun lagi. Ini sudah di harga wajarnya. Nah, ini kan terjadi sampai pernah di 19.000. Nah, ini lebih pendek lagi sampai 2021 ya. Kalau ini kan 2015, kita pendekin aja. Ini harganya turun terus. Malah pernah di 5625, itu sudah sebetulnya dinilai wajarnya. Kalau Anda beli di situ nggak ada prospeknya. Nah, coba kita lihat lagi. SMCB itu 831, sedangkan harganya 12.50, kemahalan ya. Iya, SMCB turun juga, pernah di 1970, sekarang 12.50, pada pernah di 900. SMCB 831. Coba SMBR, coba kita lihat SMBR 1352, pernah di 1370. Ini harga terendah nih, boleh dibilang pernah 152 malahan. Sebelah SMBR itu 240 atau 250. Jadi 352 itu kemahalan. Oke, INTP 9925, pernah di 15.975. INTP itu cuma 97 atau di bawah 10.000. Ini 9925. 97, malah dari 9.000 ke 97.
ini masih mahal harganya. Kenapa semuanya begitu? Kalau CMMT ini kan ini juga sebetulnya tapi kelasnya masih di bawah yang lain ya. Ini CMMT atau Cemindo Gemilang ini minus semua di sini. Oke. Ini gimana sih ngitungnya? Ngitungnya adalah pakai rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Formulanya Benjamin Graham, itu gurunya Warren Buffett, itu diaplikasikan kepada aplikasi easy stock ini. Itu hitungannya dia. Nah, kita lihat ya, salah satu yang terbesar ini adalah SMGR. Dari ini yang paling besar SMGR. Dia tuh market cap-nya 41 triliun. Terbesar dia. Coba kita lihat kedua, SMCB ya. 11 triliun. Coba kita lihat lagi SMBR. 3,5 triliun. Dia 14 triliun sendiri. INTP ini besar nih. 36. Jadi sebetulnya habis dari SMGR itu 41 triliun ke INTP baru SMCB. Oke. Kita lihat dulu di sini. Salah satu yang kita mau bahas lebih detail, kenapa ini saham-saham ini semuanya overvalue semua. Saham-saham industri semen. Kenapa? Coba kita lihat bahan bakunya kan dia limestone ya. Limestone-nya tuh naik semua. Jadi akhirnya bahan produksinya atau cost of production-nya naik. Sedangkan mungkin dia tidak bisa menaikkan harga begitu drastis, nanti juga demand-nya akan menyusut juga. Lagi pula saya kurang tahu semen itu diregulasi apa enggak, kelihatannya sih enggak ya, tapi market mechanism dia. Kalau dia naikin harga bisa nggak laku kan? Oke, kita balik lagi ke sini. Kita lihat, kita buka panelnya SMGR ya. Laporan keuangan udah Q4 2022. Kita pakai growth-nya 1,3. Coba ya, kenapa nilai wajar terendahnya itu minus? Dari sini kita melihatnya. Net current asset itu 17,7 triliun. Nah, dia akan mampu menutup utang jangka pendek, ada selisih atau surplus sekitar 4,7 triliun. Tetapi kalau suruh nutup utang jangka panjang yang 20 triliun, artinya dia akan defisit 15 triliun. Nah, defisit itu nggak bisa ditutup sama free cash flow yang cuma 2,3 triliun. Nggak mampu dia. Free cash flow ini diekstrapolasi di dalam formulasi Benjamin Graham, tetapi tetap tidak mampu menutup angka yang minus 15 triliun. Coba kita lihat financial ratio-nya. Profit margin-nya itu cuma 7%, kecil loh ini. Dari gross margin yang 30% kurang, 29,5% lah. Itu terpangkas lagi sama biaya selling, general administration, marketing dan lain sebagainya, minus segitu. Secara working capital dia bagus, debt to equity-nya juga bagus dia sebetulnya. Return on equity-nya kecil, cuma 5,3% full year ya. Nah, di sini coba kita lihat pesaingnya ya. SMCB berapa dia? 5% juga profit marginnya. Malahan gross marginnya lebih tipis lagi. Return on equity lebih kecil lagi di sini. Ini udah laporan terakhir nih.
Return on equity-nya ya ini dikali 4 lah, jadi 5%. Sama rendah SMCB. Coba kita lihat lagi saingan di bawahnya SMBR. Udah Q1 ya. SMBR return on equity-nya juga jelek. Paling cuma 2% kurang. Profit margin cuma 2,2. Nah, di sini terlihat ada efek dari kenaikan harga bahan bakunya. Sedangkan dia tidak bisa menaikkan harga karena persaingannya sangat ketat, ya kan? Coba kita lihat lagi saingan nomor 2-nya nih dari SMGR, INTP. INTP itu juga marginnya malah lebih bagus ya. Tapi nggak nyampe 10% di sini. Sebetulnya saham-saham ini nggak terlalu buruk ya. Yang paling bagus sebetulnya INTP ini. Paling bagus. Cuma harganya sudah terlalu tinggi. Anda tidak akan punya prospek kalau beli saham seperti ini. Lihat price earning-nya aja. Price earning-nya 98. Kita nggak memasukkan, tidak menghitung price book value di sini ya. PBV ya. Nah, kita nggak mau lihat yang terakhir, ini karena kecil ya. Ini berapa sih market cap-nya 14, tapi lumayan sih 14 dibanding sama SMBR. Gedean ini apa, CMNT daripada SMBR. 14 loh dia. Di sini 11, lebih gede CMNT sebetulnya. CMNT itu 11. SMCB ini 14, hampir 15. Oke. Di sini nggak menarik untuk dibeli. Apalagi SMGR di sini. Ini dia beban utang jangka panjangnya itu berat. Di antara 5 perusahaan ini, yang paling bagus INTP, Indosemen. Jadi kalau Anda punya saham SMGR, saya pikir Anda lebih baik cut loss. Ini saham turun semua. Karena harganya udah ketinggian. Nah, ini bisa dimengerti begini ya. Ini puncaknya ada di 2021 nih ya. Puncaknya 2021 dia. Coba kalau SMGR, apakah di 2021 juga? Ini 2 terbesar ya. Sama 2021. Ada apa? Karena waktu sampai dengan 2021 itu juga 2021 di awal bulan, sebetulnya itu berakhirnya masa jayanya semen itu di akhir 2020. Setelah itu efek pandeminya luar biasa kena. Kenapa? Karena industri semen itu adalah bagian dari construction material kan di situ industrinya. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur dari perusahaan yang rata-rata BUMN karya itu jeblok semua. Otomatis diikuti oleh supplier yang seperti construction material, pabrik semen akan menurun. Karena pembangunan properti juga menurun. Pada saat pandemi itu kan berat-beratnya di pandemi tahun 2021. Mulai dari akhir 2020 sampai 2021 itu efek terberatnya. Pandemi itu kan baru, atau COVID-19 itu baru diidentifikasi sekitar bulan Maret, Februari, Maret 2020. Nah, habis itu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang terkait sama pekerjaan atau labor intensif itu menurun karena COVID-19 pandemi.
isolasi atau lockdown, semi lockdown, pekerjaan berhenti, dana dialihkan kepada untuk menolong akibat dari pandemi, otomatis turun. Apakah akan recover? Kita belum tahu. Yang jelas kalau kita sebagai investor saham, kalau angkanya sudah kayak gini, ini grafiknya menurun, apakah dia sudah sampai bottom? Kalau lihat di sini belum, bottomnya belum. Ini harga tertinggi loh, secara nilai wajar ya. Jadi lebih baik cut loss. Lebih baik cut loss, cari industri yang lebih punya prospek. Anda lihat kasus Wijaya Karya, coba Anda lihat di sini. Kalau Anda download ini, saya nggak akan jelasin di video ini, tapi silakan Anda download Easy Stock. Anda lihat perusahaan-perusahaan konstruksi seperti PT PP, perusahaan perumahan, Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, hancur semua. Karena efek daripada pandemi dan efek daripada peningkatan suku bunga dan efek daripada dana pemerintah yang diciutkan dan dialihkan kepada untuk mensubsidi pandemi. Dan mereka lebih fokus kepada natural resources seperti energi. Dan lagi pula, bahan baku pembuatan semen yang limestone itu naik luar biasa. Nah, ini yang menyebabkan ongkos produksinya tinggi sehingga profitnya tertekan, dan ini sudah pernah mencapai overprice di tahun-tahun akhir 2020 ya, sampai awal 2021 sekitar bulan Januari Februari. Habis itu drop habis dan tidak pernah naik lagi. Nah, itu. Jadi di sini memang untuk industri semen dan industri construction, infrastructure, memang bukan masa yang baik. Ini masa yang suram. Di tahun 2023 ini yang sudah lewat satu semester, apakah semester kedua akan pick up? Kalau lihat dari perhitungan Benjamin Graham, nggak mungkin. Dia akan turun terus. Jadi sarannya cut loss. Uang hasil penjualan itu alihkan ke saham-saham yang berpotensi, misalnya energi. Nah, di situ Anda bisa, atau ke consumer gitu, consumer produk ya. Jadi di sini kelihatan bahwa memang industri semen lagi menghadapi masa suram. Oke, selesai pembahasan. Kita jumpa lagi di video berikutnya.